Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rahayu, 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 rahayu. Selamat malam sobat atau rekan-rekan Abah, saudara-saudara Abah dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa lagi, selamat menyimak atau mendengarkan cerita-cerita mistis dari Abah. Semoga malam ini terhibur dengan cerita-cerita Abah. Dan dimanapun Anda berada, untuk kru atau untuk sobat semua, sobatnya Abah Bandung, semoga malam ini diberikan kesehatan, keberkahan, kebahagiaan, dilimpahkan rezeki serta dipanjangkan umur kita semua umatnya. Amin Allahumma amin. Dan untuk itu atau untuk malam ini Abah akan melanjutkan cerita episode yang kemarin, menyambung episode yang kemarin, yaitu pesugihan ya Pak. Pesugihan ya. Kemarin itu menyambung episode ngipri ya, ngipri, tapi belum nggak jadi ngiprinya ya. Sudah pulang dari rumahnya beliau, Abah pulang bergegas, pamitan, mohon pamit, Abah mau pulang gitu kan, pulang subuh kan, sudah beres sholat subuh Abah pulang, ikut yang mau niatnya ngipri itu ikut sama Abah kan ke rumah lagi. Bah, katanya saya mau ikut lagi ke rumah Abah, boleh kata Abah. Singkat cerita datanglah ke rumah Abah gitu kan, dia ikut istirahat sambil ngopi. Sudah itu dia ngobrol lagi, pas ini ngobrol lagi, sharing lagi. Saya tanggung pulang juga katanya kan, kata dia. Apa ada cara lain Bah untuk mendapatkan kekayaan atau uang gitu kan, secepatnya? Loh sampean, kata Abah, kok nafsu betul kan? Nggak ada lah, kita kan bukan Allah, bukan Tuhan, kecuali kalau di bank banyak uang. Kalau minta pertolongan sama Abah ya nggak punya uang dari mana kan? Sampean itu harus banyaklah beristighfar. Kenapa tuh tadi malam nggak mau, kata Abah? Kenapa nggak jadi, gagal? Ya itu kan, itu udahlah gagal, itu nggak mau saya juga katanya. Kalau bisa mah pengen yang lain katanya. Kalau ada sih cara lain, kata Abah. Kita dengan keyakinan kita harus yakin sama Allah. Satu itu dengan berzikir atau berselawat. Cobalah bersihkan dulu badan kita, diri kita. Siapa tahu kita badan sampean punya dosa kan, dosa yang disengaja ataupun tidak disengaja. Coba tafakurin dulu diri sendiri. Dengan apa caranya? Dengan bebersih diri, mawas diri, yaitu bebersih diri itu kita yakin sama Allah. Intinya kalau kita pengen sesuatu ya harus perih heula. Muncul orang Sunda mah kudu daek ngentelan pejit. Naon ngentelan pejit itu puasa, saum. Kalau kita punya keinginan niat kita nih pengen sesuatu, kita tinggal memohon sama Allah. Kun fayakun, kalau kita yakin, percaya, pasti diijabah gitu kan. Ya caranya katanya gimana Bah solusinya? Abah cuman bisa ngasih wejangan, cuman Abah bisa ngasih kalimah. Itu mah mau dilakuin boleh gitu kan. Ada jikirannya gitu Bah? Ada Abah jikirannya. Sampean sanggup nggak melaksanakannya gitu kan? Sanggup Bah saya melaksanakan, caranya gimana kan? Asal jangan menyimpang aja gitu kan. Ini nggak menyimpang, ini khusus menafakuri diri kita, kebersihan hati kita. Dengan memohon, mudah-mudahan apa yang kita inginkan terkabul gitu kan.
doa kita mustajab. Tapi dengan catatan itu tadi, kebersihan hati, keikhlasan hati, kan yang dibutuhkan ketenangan jiwa. Kalau mau tafakur itu, kalau mau berzikir, bersalawat itu, fokus dengan tenang jiwa kita, jangan didolongi dengan banyak pikiran hal-hal yang negatif gitu. Apalagi kita pengennya cepat kaya, pengen cepat punya uang banyak, itu nggak semudah itu. Semua orang juga kalau pengen cepat kaya atau punya uang, ya kerjalah. Nah, kerja itu banyak macamnya, tapi yang halal gitu. Jangan cara yang sepintas pengen cepat kaya, tapi yang menyangkut nyawa itu kan taruhan. Janganlah, jangan sampai. Caranya gimana, bah? Kata dia gini, pertama kita minta ridho restu, minta ke rumahnya keberkahannya dari ibu yang melahirkan. Kedua sama bapak, puasain dulu, minta keberkahannya dari seorang ibu yang melahirkan kita. Apalagi sampai dipuasain, nawaitunya muasain hari lahirnya ibu lillahi ta'ala. Bapak juga sama, berarti 2 hari itu harus dilaksanakan dengan puasa mutih gitu. Kita harus yakin sama orang tua. Siapa tahu kita punya dosa, ucapan, kata-kata yang menyakitkan orang tua kan. Kalau kita minta maaf sambil kita minta keberkahannya, minta restu dari orang tua, kita punya niat memohon gitu kan, pengen dilimpahkan rezeki yang berkah, itu nggak semudah itu kata Allah. Kita semua diuji, semua makhluk itu, umat itu diuji bermacam-macam ujian. Bisa nggak kita melewati ujian itu? Dengan apa? Dengan kesabaran, keimanan, ketakwaan kita. Nah, kalau kita berbuat serakah, mana mungkin Allah mengabulkannya hajatan kita. Ya boleh, bah, caranya gimana? Itu dulu puasain kedua orang tua ya, 2 hari. Sesudah orang tua baru hari lahir kita. Sesudah beres hari lahir kita, nyinen kemis dulu. Nggak semudah itu ya. Udah beres kita nyinen kemis, baru niat kita, hajatan kita coba laksanain. Dengan apa? Dengan sholat tahajud, sholat hajat itu kan. Sholat tobat, kita terlebih dahulu sholat tobat dulu gitu kan, memohon sama Allah itu. Siapa tahu kita punya salah, punya dosa yang nggak disengaja. Sholat tobat dulu, udah sholat tobat, sholat hajat. Sesudah sholat hajat baru kita niat kita apa, ucapin gitu kan, niat kita apa, tujuan kita memohon sama Allah. Yang pasti, yang sungguh-sungguh, intinya yang fokus gitu kan. Jangan sampai pikirannya kemana-mana. Kita punya niat bersih dengan keikhlasan, pikirannya kemana-mana gitu kan. Harus tenang gitu kan, perlu keyakinan kita, diri kita. Nah, Abah cuman bisa ngasih wejangan, ngasih amalan, mudah-mudahan dikabul dan diijabah ya doa-doa. Ya bah, siap saya laksanakan. Apakah itu pakai persyaratan? Kata dia. Nggak usah pakai persyaratan gitu kan. Coba aja dengan zikir gitu. Dan sebelumnya nih, maaf nih, kalau menurut Abah, bagusnya kita tawasulan dulu, kirim-kirim doa kepada Nabi, kepada wali, kepada Rasul. Ya tawasul lah intinya, doa tahlil ke karuhun kita. Nah, udah itu baru kita minta doanya, hajatan kita apa, ucapin. Pengen dilimpahkan rezeki yang berkah kan? Yang bermanfaat bagi umat, bukan untuk kepentingan pribadi aja. Rezeki itu banyak. Kalau kita punya rezeki harus berbagi dengan saudara, dengan tetangga, fakir miskin kan? Nyumbang ke masjid itu. Kita harus berbagi intinya. Allah pasti mengabulkan doa kita kalau kita yakin, hatinya bersih dengan keikhlasan, ketulusan. Kalau kita nggak ikhlas mengerjakannya, nggak mungkin dikabul gitu Pak.
Ya bolehlah, saya mau katanya. Tapi kan itu nggak takut katanya. Kenapa takut? Berarti nggak yakin adanya Allah, kata Abah. Kita harus yakin bahwa adanya Allah. Kenapa ditakutin? Kalau masih punya rasa takut, ya udah jangan punya niat, gitu kan. Semua juga ada kerjanya. Nggak semudah itu kita pengen uang, kan? Harus kerja dulu, banting tulang, keluar keringat, itu uang yang berkah. Apalagi kita juga ini melaksanakan dengan berzikir, bersolawat. Ya semoga aja Allah mengabulkan rezeki sampean, doa-doa sampean dikabulkan, gitu kan. Abah cuman bisa bantu doa. Ya boleh bah, saya mau melaksanakan, tapi nunggu waktu mungkin ya bah, katanya. Iya, harus izin dulu ke orang tua, minta keberkahannya, kita minta maaf ke orang tua, takutnya kita punya salah. Harus ada restu dari orang tua dulu. Iyalah, gitu Pak. Singkat cerita dia pulang, nanti dikabarin katanya kalau saya udah siap, udah puasanya udah dilaksanain, saya udah mau kesini lagi ngasih tahu ke Abah. Boleh, kata Abah. Akhirnya dia pamitan. Ada lagi yang datang kan, pasien. Datang lagi pasien. Datang pasien, silakan masuk, kata Abah. Dari mana ini? Iya bah, maaf ganggu. Alhamdulillah saya bisa ketemu sama Abah Bandung, bisa silaturahim sama Abah Bandung. Ya alhamdulillah, kata Abah, semoga silaturahim ini menjadikan keberkahan, kesehatan, keselamatan, kebahagiaan, terpanjangkan umur kita semuanya, saudara-saudara kita. Ya alhamdulillah bah, silakan duduk, kata Abah. Cuman seadanya dia Abah ngopi-ngopi lah, gitu, sambil nyantai. Udah gitu Abah nanya apa tujuannya, padahal Abah udah tahu tujuan dia kan. Abah udah tahu permasalahan dia. Satu, bah, saya silaturahim. Kedua, saya pengen mengenal Abah kan. Ketiga, saya punya masalah, banyak masalahnya saya. Ya semoga aja Abah bisa bantu, tapi cukup dengan doa Abah begitu bah. Ya itulah yang saya harapkan bah, dengan doa Abah, katanya. Ya alhamdulillah kalau gitu mah. Silakan, atau apa tujuannya datang ke Abah, intinya gitu kan. Dia bercerita, sebenarnya saya itu malu bercerita sama Abah. Kenapa harus malu kan? Siapa tahu bisa terbuka, yang tadinya rezeki kita lancar katanya, tiba-tiba tertutup, kayak ada yang ngejatohin katanya, kayak ada orang sirik ke dia itu. Awal-awalnya usahanya maju gitu kan, tiba-tiba 2 minggu kemudian jatuh terpuruk usahanya itu. Apa usahanya, kata Abah, kan belum tahu. Saya berjualan bah, katanya. Oh, berjualan. Jualan apa, katanya. Biasalah di pasar kan banyak saingan kalau di pasar, jongko sayuran kayak gitu. Terus apa yang bisa Abah bantu? Ya pengen tahu bah, siapa tuh orang yang sirik ke jongko saya gitu kan. Walau alam Abah belum tahu kan, karena dengan perjalanan apa ceritanya dulu. Sesudah itu dia yang satunya sempat bilang, bah, apakah Abah punya benda pusaka gitu kan. Yang satunya tanya dia, ya semacam apa, kata Abah. Kalau benda pusaka udah Abah banyak. Yang dia inginkan kayak BK gitu kan, kayak RB, merah delima, katanya itu bisa dipakai buat narik uang katanya. Kata siapa, kata Abah. Iya bah, kalau Abah punya barang kayak gituan, saya pinjam, katanya kan.
buat menolong saya lah. Saya punya utang sama kepepet juga saya. Nah ternyata yang di dalam pikiran Abah, kenapa yang datang tuh kayak orang-orang kayak gini gitu kan, bukan pengobatan, artinya pengen konsultasi bisnis kayak gitu kan, yang jadi bisnis. Terus tahu dari mana Bapak punya feeling Abah punya barang kayak gitu? Ada aja yang bilang katanya Abah punya barang kayak gitu. Itu benar kata Abah, bisa mendohirkan uang dengan istilahnya anti cukur itu. Iya Abah bisa katanya. Kalau toh bisa, ceng besok coba siapa yang mau benar-benar sesepuh atau orang tua yang bisa ngerjainnya, bawa ke rumah Abah, kata Abah gitu. Dibawa apa itu orang tuanya Pak? Belum pulang ya, belum cerita dia. Abah bilang gini, setahu Abah dari sesepuh, yang namanya barang kayak gitu, yang namanya barang berhodam lah, makhluk gitu, itu untuk kekuatan energi gitu kan. Kalau orang tua dulu, sesepuh dulu, kok zaman sekarang aneh-aneh kata Abah. Benda kayak gitu bisa diperintah gitu pakai uang, bisa diperintah untuk narik uang gitu kan. Bisa Bah, ada orang tua saya katanya, saya kenal dengan orang tua sesepuh. Dia itu kalau istilahnya dokternya lah. Ya sok coba Abah pengen tahu kan, coba datang silaturahim ke tempat Abah kesini, konsultasi gimana, apakah uang itu nantinya bisa dimakan sama kita, terus enggak menyangkut dengan nyawa tumbal gitu kan. Enggak, insya Allah Bang, enggak katanya kan. Ya Abang nggak janji kan, silakan aja kalau untuk kepentingan umat, asal jangan untuk kepentingan diri sendiri pribadi. Ini kan untuk berbagi. Kalau tuh ada orang atau sesepuh yang bisa, monggo silahkan datang ke rumah dengan baik-baik gitu kan, gitu. Silahkan bawa. Ya tuh Bah, kalau gitu mah saya pengen bawa orang tua katanya. Orang tua saya nanti dibawa ke sini ke Abah, mintalah nomor WA-nya Abah gitu kan. Abah kasih nomor WA-nya, nanti saya kabarin katanya. Terus tujuan sampean cuman itu aja? Iya, saya cuma ngikut aja ini saudara. Kan saudaranya jualan di pasar. Ya kata saudaranya, Abah intinya saya pengen didoain biar usaha saya maju, biar dagangan saya ada perkembangannya, ada peningkatannya gitu kan. Boleh gitu. Mudah-mudahan dengan doa Abah terkabul gitu. Apa niat sampean, tujuannya pengen berusaha, pengen penarik rezeki kan, yang berkah, yang halal gitu kan tujuannya. Intinya kita harus tafakur diri dulu. Itu ujian buat kita semua diuji, ada ujiannya, ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang lebih berat. Itulah ujian buat kita semua. Ya intinya mah saya pengen dengan banyak pelanggan aja Bah gitu kan. Selain dibantu doa dengan sama Abah, sampean juga harus sama membantu berdoa gitu kan, memohon sama Allah biar diberikan kelancaran dalam usaha, biar rezekinya kayak air mengalir dari setiap penjuru kan. Gimana caranya? Harus bersih dulu hati kita gitu kan. Segala sesuatunya bersihkan dulu hati kita, buang sifat iri, dengki kan, sirik, pendendam, jangan gitu. Dengan apa? Dengan welas asih atau ikhlas segala sesuatu, dengan kesabaran kita. Kita selalu sabar dalam ujian itu. Insya Allah kita bisa melewati ujian kalau kita bersabar, tawakal, berdoa dengan 5B tadi. Apa itu Bah 5B? 5B artinya 5B itu berdoa, berzikir, berpikir, berusaha, berikhtiar. Itu kuncinya. Kalau kita pengen rezeki yang banyak, kalau diam di rumah aja gak akan datang rezeki.
ya harus yang dikerjakan yang 5B tadi. Kita pengen punya pekerjaan, ya berdoa lah, berdoa, berzikir, berpikir. Apa tujuan kita untuk berpikir? Berdoa supaya kita mendekatkan diri sama Sang Pencipta atau sama Allah. Kan musik malikeun diri urang teh saha? Sok urang teh memohon ka anjeunna. Lain saukur urang teh hayang ukur susahna we, hayang pengen segalanya itu lagi susah, kita lagi kesusahan, kesulitan, baru kita yakin kan, ingat ke Allah. Tapi kalau orang udah kaya, udah kelilit apa, udah di atas kekayaannya, lupa. Begitu jatuh sadar dia. Nah, jangan sampai gitu kita mah, abah gitu. Kalau mau sok abah kasih gitu, untuk zikiran atau selawatan kan, tata caranya. Oh iya bah kalau gitu mah tuh. Tapi saya minta didoain semoga usaha saya, jualan saya ada peningkatan. Insya Allah dengan ketulusan hati, dengan keikhlasan, Abah bantu. Nah, semoga apa yang Bapak inginkan terkabul dan doa kita semua mustajab. Abah kasih doa, pulang ya, akhirnya udah pulang, si yang tamu yang tadi, yang apa namanya, melaksanakan tafakur tuh zikir, yang mau puasa ya Bang. mau nelpon, bah gimana kalau besok saya puasa? Boleh lah, silahkan, minta dong sana niatnya gimana, nawaitunya Abah kasih lah di WA nya, laksanain ya. Singkat cerita udah itu datang lagi lah tamu pasien lah Yang ketiga Bang. yang ketiga. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Semua sama tujuannya, cuman kalau yang ini yang ketiga ada orang sakit keluarganya gitu Bang. Cuman dia datang bersilaturahim, sharing dengan Abah, terus dia ngajakin karena saudaranya yang sakit gak bisa dibawa ke sini, harus Abah ke sana gitu kan, ke rumahnya. Ya boleh kata Abah, ya sama-sama aja dari sini Bah. Ya, akhirnya Abah ikut bersama dia kan, ngobatin pasien keluarganya yang sakit. Sakitnya itu udah hampir 3 tahun katanya. Itu sakit apa Bang? Ya Abang nggak ngerti sih, zaman sekarang itu orang banyak lah yang iri lagi dengan apa namanya, kesuksesan kita, dengan kemajuan dirinya kan, peningkatan dari usahanya. Selalu orang syirik itu ada di sekeliling kita, ada yang syirik. Cuman Abang nggak bisa nyebutin kan, kita nggak boleh apa namanya melebihi kuasa Allah kan. Cuman kita mah pelantara kan, siapa yang berbuatnya gitu. Ya Abah coba memohon di situ, ternyata bukan orang jauh kan, masih tetanggaan gitu. Ya intinya Abah mah cuman bisa berdoa semoga yang sakit ini lekas sembuh kan. Semoga Bapak jangan ada rasa dendam ke orang yang irinya, kita saling ikhlasin aja. Intinya ini yang sakit sembuh, kita memohon sama Allah semoga dijaga dari fitnah atau dari iri dengki itu, kita selalu dilindungi gitu kan, mintanya gitu. Jadi supaya kita itu dijauhkan dari syirik atau dari sifat pendendam. Udah yang udah mah udah, kita jangan dendam. Intinya yang sakit bisa sembuh lagi gitu kata Abah. Ya makasih Bah kalau gitu mah. Saya nggak akan apa namanya, nggak akan punya rasa dendam kalau udah tahu ada yang syirik gitu kan. Udah gitu kita berdoa lah, doa bersama di sana.
Nah, doa bersama ya banyak sih yang tetangga-tetangganya berdatangan pengen tahu Abah katanya, pengen tahu Abah Bandung, sambil kita dia sama minta petuah atau minta petunjuk, minta saran kan, sharing lah intinya. Ada yang untuk usaha, ada yang untuk cari jodoh kan, yang datang itu banyak di rumahnya itu saudara-saudaranya. Sampai 2 hari Abah di situ kan, ngobatin macam-macam keluhannya kan. Nah, singkat cerita udahlah pulang dari situ, dari rumahnya pasien, Abah pulang lagi ke rumah. Nah, pulang ke rumah Abah ada telepon dari Jawa. Bah, kapan berangkat ke Jawa katanya? Kita udah siap tiket nih. Nah, gitu kan. Oh iya, kalau bisa tunggu 2 mingguan lagi gitu kan. Abahnya masih ada pasien yang ditunggu. Oh, lama ya Bang. Kita kan udah mau pesen tiket. Kalau bisa kata Abah 2 minggu lagi tunggu. Abah karena udah janji sama pasien kata Abah. Besok atuh. Kalau gitu mah saya tunggu sampai 2 minggu lagi gitu kan. Udah singkat cerita lah. Besoknya datang yang dari pasar itu, yang mau ngecarain pakai BK itu, pakai RB itu datang lagi. Nah, datang itu beda lagi orangnya. Dia bawa sesepuh atau wakilnya katanya. Dikirain Abah mah datang teh bawa bener ya orang pintarnya. Gitu. Bukan, hati Abah udah tahu ini bukan orang pintar ini gitu kan. Ya biarin Abah mah kan orangnya nggak mau ini. Datang lagi ke sini, Bah maaf ganggu. Ini perkenalkan saudara saya katanya, rekan saya lah. Ya terus ada apa? Dia nyambung cerita kemarin, Bah katanya, saya pengen pinjem RB katanya. Ini wakilnya orang tua sesepuh. Kenapa tuh nggak dibawa dengan orang tuanya ke sini sama orang pintarnya? Kan Abah pengen sharing, pengen tahu caranya gitu kan. Apakah benar barang kayak gini bisa untuk kekayaan gitu kan, dalam arti tidak menyimpang, tidak mendoakan Allah, tul barokah itu uangnya dari mana gitu kan. Abah pengen tahu apakah uangnya maling atau gimana. Abah juga yang punyanya belum pernah gitu kan merintahin. Ini sampean tahu gitu barang-barang gini bisa dipakai kekayaan. Tahu Bah saya. Ya monggo kata Abah mah, tapi dengan catatan dengan orang tuanya dulu. Kalau wakilnya Abah nggak mau. Ini bukan barang sembarangan. Makanya hati-hati dengan goib kata. Gitu. Ini kan wakilnya Bah katanya. Kata dia itu maksa. Coba cenah Abah tunjukin lah. Dia sambil apa namanya lah kayak pengen tahu ya Pak. Pengen tahu lihat barangnya gitu. Nggak semudah itu Pak. Kalau barang dari Abah, ngelihat dulu hatinya bersih pasti dohir. Terus kalau sama bener wakil dari orang tua silahkan panggil, dikasihlah sama Abah namanya hodam, namanya barang itu yang berhodam itu RB itu dikasih namanya. Silahkan tawasulin dulu, silaturahmin dulu kata Abah ya gitu. Aduh Bah nggak bisa saya, kata dia wakilnya itu. Ya kalau nggak bisa buat apa datang ke rumah Abah kan. Intinya Abah kan dari kemarin bilang sampean mau bawa orang tuanya, ternyata yang datang wakilnya. Terus nggak bisa apa-apa, buat apa? Percuma kita melangkahkan kaki dari rumah, tujuannya ke sini cuman untuk ngobrol, tuh kan. Jadi yang datang ke tempat Abah harus punya nawa itu dulu dari rumah, apa tujuannya selain silaturahim itu, gitu. Jangan asal kita sharing bicara, gitu kan. Harus ada tujuannya. Apa maksudnya datang niat dari rumah itu silaturahim sama Abah, gitu. Nah, untuk singkat cerita mungkin sampai di sini dulu lah. Nah, soalnya ada tugas Abahnya, mohon dimaafkan. Mungkin cerita Abah dilanjut
part ketiga ya, atau part ya Tiga itu. part ketiga. Soalnya Abah ada acara, ada tugas malam ini. Semoga saudara Abah semua terhibur dengan cerita Abah atau pengalaman Abah dalam mengobati hal pasien beribu-ribu berat masalah gitu. Banyak halnya orang-orang yang berdatangan itu punya keluhannya macam-macam gitu kan. Ada yang pengobatan, ada yang pengen cepat kaya gitu kan. Ya pokoknya banyak macamnya lah yang datang pasien-pasien itu, bukan satu dua gitu kan. Ya, mudah-mudahan malam ini rekan atau kru Abah semuanya dimanapun berada diberikan kesehatan, kebahagiaan, dipanjangkan umur kita semuanya. Dan untuk itu Abah undur diri. Bila ada kata-kata atau ucapan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.